Puncaknya adalah pada saat Fikran yang selama ini mengawasi Siti mengetahui bahwa Siti mendapatkan kiriman uang dari pria lain secara bertahap, yaitu 5 juta rupiah, lalu 2 juta rupiah. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Mengerikan dan benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Pada tahun 2024, warga Sangihe, Sulawesi Utara sama sekali tidak menyangka akan menyambut pagi mereka dengan penemuan jasad seorang wanita dan balitanya yang tewas secara tragis, bersimbah cairan merah di atas kasur dan di dalam kamar rumah mereka sendiri. Setelah melakukan penyelidikan, terungkap bahwa keduanya dihabisi secara keji oleh seorang pria yang merupakan kekasih korban yang cemburu buta saat mencurigai korban sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, sungguh tragis nasib yang dialami ibu dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Mereka menjadi korban sadis oleh seorang pria yang diduga kekasih ibunya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Jadi sobat, di sebuah daerah Sangihe, Sulawesi Utara, tepatnya di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, ada seorang wanita cantik yang bernama Siti Astria Sakamole. Di usianya yang masih tergolong muda, yaitu 28 tahun, Siti diketahui sudah menyandang status sebagai janda setelah bercerai dengan suaminya. Meskipun tidak diketahui secara pasti siapa mantan suaminya tersebut dan alasan perpisahan mereka karena apa, yang jelas dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 2 orang anak yang kini menjadi fokus utama dalam hidupnya. Anak pertamanya berinisial TS dan yang kedua bernama Iren Azahra Samade yang di saat itu berusia 4 tahun. Namun sobat, tidak dijelaskan secara detail di media mengenai status jandanya tersebut. Entah siapa mantan suaminya dan apa alasannya bercerai dan sudah berapa lama Siti berpisah dengan mantan suaminya. Di dalam kesehariannya, Siti mengurus kedua buah hatinya dengan penuh kasih sayang. Selain itu, dia juga menyisihkan waktunya untuk membantu sang ibu bekerja di sebuah kantin, berusaha meringankan beban sang ibu, sekaligus mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya. Lalu sobat, meskipun hidup menjanda tidak berarti hidup Siti jadi kesepian. Karena di saat itu rupanya Siti sudah punya kekasih. Kekasihnya tersebut bernama Muhammad Fikran Makadolang yang berusia 5 tahun lebih muda darinya, yaitu berusia 23 tahun. Dia merupakan warga Kampung Biru, Kecamatan Tabukan Tengah. Mengenai latar belakang kehidupannya tidak banyak dijelaskan di media. Namun menurut sumber informasi di media yang beredar, Fikran statusnya merupakan seorang mahasiswa. Kendati demikian, warga di sekitarnya mengungkapkan bahwa mereka justru lebih sering melihat Fikran bekerja sebagai buruh harian daripada menjalani aktivitas layaknya seorang mahasiswa pada umumnya. Apa mungkin Fikran adalah seorang pekerja keras? Entah bagaimana awal mulanya keduanya bisa bertemu, namun diketahui bahwa keduanya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022. Selama menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, keduanya kerap menghabiskan waktu bersama, membangun momen-momen indah yang membuat mereka semakin saling mencintai satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka yang awalnya terasa begitu indah mulai berubah. Sejalan dengan semakin dalamnya mereka mengenal satu sama lain, yang Siti pun mulai menyadari bahwa kekasihnya ternyata memiliki sifat yang temperamental dan juga posesif. Siti sering sekali merasa tertekan oleh sikap Fikran yang selalu dipenuhi rasa curiga terhadapnya. Setiap gerak-geriknya selalu diawasi, sehingga kebebasannya semakin terbatas. Puncaknya adalah pada saat Fikran yang selama ini mengawasi Siti, mengetahui bahwa Siti mendapatkan kiriman uang dari pria lain secara bertahap, yaitu 5 juta rupiah, lalu 2 juta rupiah.
Entah bagaimana, di saat itu dia mendapatkan informasi tersebut. Namun, begitu dia mengetahuinya, emosinya seketika langsung memuncak. Tanpa pikir panjang, di saat itu Fikran segera mengambil kesimpulan bahwa Siti sudah mengkhianatinya dengan menjalin hubungan dengan pria lain. Diliputi rasa cemburu yang semakin meningkat, Fikran kemudian mencoba mengkonfirmasi kecurigaannya dengan menegur Siti melalui chat pesan singkat dari aplikasi Messenger. Namun tidak puas dengan jawaban dari Siti, ternyata Fikran justru malah semakin curiga. Dia memutuskan untuk memastikannya sekali lagi dengan cara bertemu dan bertanya secara langsung kepada Siti. Pada hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024, tepat pada malam hari, Fikran bersiap untuk berangkat ke rumah Siti dengan emosinya yang juga tidak kunjung mereda. Justru emosinya semakin tidak terkendali karena rasa cemburunya yang kian membara. Amarah dan rasa cemburu yang terus menguasai pikirannya sontak membuat dia jadi gelap mata dengan berniat ingin memberi pelajaran kepada Siti jika Siti terbukti mengkhianatinya. Fikran di saat itu gelap mata dan pergi ke dapur rumahnya lalu mengambil sebuah parang tanpa sarung. Dia menggenggamnya. Fikran berniat ingin menggunakan senjata tersebut untuk menekan Siti agar mau mengakui kebenarannya. Dan jika jawaban yang dia terima tidak memuaskan, maka parang tersebut sudah siap menjadi alat untuk melampiaskan amarahnya. Dan setelah itu, Fikran langsung tancap gas menuju ke rumah Siti menggunakan sepeda motor sambil membawa parang tanpa sarung tersebut yang dia letakkan tepat di atas setir motor. Setelah menempuh perjalanan singkat, karena memang jarak antara rumah dengan sang pacar juga tidaklah begitu jauh, hanya memakan waktu sekitar 8 menit saja, Fikran akhirnya sampai di kediaman Siti pada pukul 8 malam. Fikran yang sudah sampai kemudian memarkirkan sepeda motornya. Lalu dia menyembunyikan sajamnya sedemikian rupa agar tidak ada yang melihat, termasuk Siti. Di saat itu, amarah sudah memenuhi dan menguasai pikiran Fikran. Dia tidak berniat datang secara baik-baik, tetapi melainkan langsung ingin memergoki Siti di dalam rumahnya. Karena hari sudah malam dan suasana sekitar cukup sepi, Fikran yang tidak ingin membuat keributan memutuskan untuk masuk secara diam-diam. Dia masuk melalui jendela kamar yang tidak terkunci. Dan dengan penuh kehati-hatian, Fikran akhirnya berhasil masuk tanpa menimbulkan suara yang mencurigakan. Setelah berada di dalam, dia langsung menuju ke kamar Siti. Di sana dia mendapati Siti yang masih terjaga, sementara anak bungsunya yang masih balita tertidur di atas kasur lantai. Sementara anak sulung Siti di saat itu diketahui tidak sedang berada di rumah. Entah di mana anaknya di saat itu, namun kemungkinan besar dia sedang menginap di rumah neneknya. Mengingat anak sulung Siti yang kerap kali ikut berjualan di kantin dengan neneknya. Sehingga di saat itu, di rumah memang hanya ada Siti dan anaknya yang paling bungsu. Fikran yang emosi lalu menghampiri Siti. Di sisi lain, Siti di saat itu bingung dengan kehadiran pacarnya tersebut yang secara tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Belum sempat Siti bertanya, karena Fikran yang sudah benar-benar emosi, dia langsung meluapkan emosinya dengan kembali membahas kecurigaannya bahwa Siti menjalin hubungan dengan pria lain. Namun Siti hanya menunduk ragu. Siti tidak mau menjawab, dia hanya melihat ke arah handphonenya. Seolah dia khawatir jika Fikran akan melihat handphonenya. Fikran yang semakin emosi karena pertanyaannya tidak dijawab, kemudian menambah pertanyaan soal pria yang sempat mengirimkan uang kepadanya. Dia berkata, "Siapa yang kirimin kamu uang? Jawab." Kurang lebih begitulah, tanya Fikran yang amarahnya terus memuncak. Yang kemudian dijawab oleh Siti bahwa uang tersebut diberikan oleh mantan suaminya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Siti di saat itu berkata, "Itu dari mantan suami aku buat anak-anak, kurang lebih." Begitulah jawab Siti dengan penuh ketakutan. Kendati demikian, Fikran yang sudah kadung emosi tidak begitu saja mudah percaya dengan perkataan Siti. Sehingga untuk memastikannya, Fikran berusaha merampas handphone milik Siti. Namun usahanya untuk merampas handphone tersebut tidak berhasil karena Siti tidak pasrah begitu saja. Dengan sekuat tenaga Siti mempertahankan handphonenya agar tidak direbut oleh Fikran. Siti yang berupaya untuk tidak memberikan handphone tersebut ternyata dinilai oleh Fikran bahwa gerak-gerik Siti sudah memberikan jawaban baginya. Bagi Fikran, sikap Siti yang seperti itu justru semakin memperkuat kecurigaannya. Emosi Fikran semakin meledak, lalu tanpa pikir panjang, Fikran yang mendekat dengan cepat lalu mengayunkan parang yang dia bawa ke arah kepala Siti. Tebasan pertama langsung mengenai kepala Siti yang menyebabkan kepalanya sampai terkoyak. Sontak di saat itu Siti berteriak kesakitan, namun Fikran segera membungkamnya dengan serangan berikutnya. Di dalam upaya menyelamatkan diri, Siti mencoba menangkis serangan kedua dengan tangannya. Namun tebasan parang tersebut sangat kuat hingga membuat kedua tangannya putus karena tertebas parang. Siti yang tidak dapat menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian dia ambruk, dia tidak berdaya, terkapar di lantai. Kamar Siti yang sebelumnya rapi, bersih, sekarang muncul bau anyir karena cairan merah dari luka parah di tubuhnya. Sementara itu,
Jeritan kesakitan Siti rupanya membangunkan anak bungsunya yang sebelumnya tertidur pulas. Anak bungsunya itu terkejut lalu menangis sejadi-jadinya sambil memeluk bantalnya. Di saat matanya melihat ibunya tergeletak bersimbah cairan merah, dia seolah memahami bahwa situasi di saat itu sangat berbahaya untuknya. Dalam ketakutannya yang luar biasa, dia berusaha menyelamatkan diri dengan mencoba berlari keluar kamar. Di sisi lain, Fikran yang baru saja menghabisi Siti sontak panik ketika melihat anak bungsu Siti hendak melarikan diri. Di dalam pikirannya, dia kalut. Dia takut anak bungsu Siti tersebut akan keluar rumah dan meminta pertolongan yang bisa membuat perbuatannya terbongkar. Sehingga dengan kejinya, Fikran memutuskan untuk sekalian saja menghabisi anak bungsu dari Siti tersebut. Dengan cepat, dia mengayunkan parang ke bagian kepala belakang balita tersebut. Tubuh mungilnya langsung terjatuh. Kemudian akhirnya bernasib sama dengan sang ibu. Dengan dalam kondisi yang amat sangat-sangat memprihatinkan, ibu dan anak tersebut tidak segera mendapatkan pertolongan. Mereka tergeletak dengan luka menganga di tubuhnya dan akhirnya meregang nyawa. Di saat Fikran tersadar bahwa Siti dan anaknya sudah tidak berdaya dengan bersimbah cairan merah, Fikran kemudian mulai panik. Dia melihat parang di tangannya penuh dengan noda cairan merah, sehingga dia bergegas mengambil kain dari atas lemari dan membersihkan sajamnya agar tidak meninggalkan jejak. Tidak ingin aksinya menimbulkan kecurigaan, Fikran kemudian mengambil handphone milik Siti, yaitu Realme Note 60. Setelah itu, tubuh ibu dan anak tersebut diletakkan di atas kasur. Lalu Fikran kemudian melarikan diri sebelum ada orang yang menyadari keberadaannya di rumah Siti. Fikran di saat itu keluar melalui jendela, lalu menuju ke motornya dengan sajam yang sudah dia bersihkan. Diliputi rasa panik, Fikran langsung tancap gas menuju ke rumahnya. Namun, rasa takut terus menghantuinya. Dia sadar bahwa apa yang sudah dia lakukan adalah kejahatan besar yang menyeretnya ke balik jeruji besi. Sehingga Fikran memutuskan untuk kabur lebih jauh. Pada malam itu juga, Fikran melarikan diri ke daerah Bitung menggunakan kapal malam Sabuk Nusantara dengan berharap di dalam rasa cemasnya dia bisa menghilang dan tidak ada yang mengetahui persembunyiannya, terlebih pihak kepolisian jika nantinya jasad ibu dan anak tersebut ditemukan. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 saat pagi hari menyambut sekitar pukul 7:15 WITA di sebuah kantin yang mulai ramai dikunjungi pembeli. Ada seorang wanita parubaya yang tampak begitu kebingungan, seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Wanita parubaya tersebut merupakan ibunya Siti yang khawatir karena tidak mendapati putrinya datang, yang mana biasanya putrinya tersebut datang untuk membantunya berjualan. Setelah lama menunggu, ibunya tersebut malah tidak juga mendapati putrinya, menunjukkan batang hidungnya untuk membantu dia, sehingga ibunya jadi panik. Dan dia meminta pertolongan kepada seseorang yang bernama TS yang merupakan anak pertama Siti untuk mencari tahu Siti di mana, apakah sedang sakit atau sedang ada sesuatu. Di saat itu TS pun datang ke sana. TS sesampainya di rumah tersebut mendapati pintu rumah itu terkunci. Rumah terlihat sepi dan saat dipanggil tidak ada yang menyahut. Sehingga TS kembali menghampiri neneknya untuk melaporkan jika pintu rumahnya terkunci. Sehingga sang ibu datang ke rumah Siti untuk melihat langsung. Namun di saat itu sang ibu memanggil Siti berkali-kali. Tidak ada jawaban dari Siti yang membuat sang ibu sangat khawatir. Sehingga ibunya Siti tersebut nekat untuk mendobrak pintu rumah dan melihat kondisi Siti. Saat dia berhasil memasuki rumah, mereka langsung disambut dengan bau yang sangat menyengat. Yang kemudian tidak lama, sang ibu terkejut saat melihat Siti dan anak bungsunya sudah terbujur kaku dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bersimbah cairan merah yang mulai mengering di atas kasur lantai kamar mereka. Ibunya berteriak dan gemetar. Tubuhnya seolah tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Kakinya tidak lagi bisa menopang. Dan di saat itu, di dalam tangisnya, dia marah dan bingung. Siapa orang yang tega melakukan tindakan keji tersebut terhadap putri dan cucunya? Lalu sementara itu, warga sekitar yang mendengar teriakan dari sang ibu berbondong-bondong menghampiri rumah Siti dan memastikan apa yang terjadi. Ketika itu warga juga kaget, ada yang berteriak dan menangis histeris ketika melihat pemandangan mengerikan. Para tetangganya tersebut tidak kuasa melihat kondisi yang mengenaskan, apalagi melihat kondisi anak Siti. Di dalam kepanikan dan kesedihan mendalam, ibu Siti menduga bahwa anaknya sudah menjadi korban perampokan yang sangat keji dan dia melaporkan kondisi putrinya ini kepada pihak kepolisian.
Singkat cerita, pada pukul 9 pagi tersebut, Kapolres Kepulauan Sangihe bersama tim Reskrim dan tim Inafis Polres Kepulauan Sangihe langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi, polisi segera mengumpulkan bukti-bukti serta meminta keterangan dari para saksi yang mengetahui peristiwa tragis tersebut. Selain itu, tim kepolisian juga mengevakuasi jasad Siti dan anaknya ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna mengetahui lebih jelas penyebab kematian mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menduga kuat bahwa pelaku menggunakan sajam dalam aksinya. Hal ini terlihat dari luka bagian belakang kepala anak korban dan luka di tangan korban yang sampai putus. Singkat waktu, setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan mendalam, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelakunya. Semua itu terlihat dari handphone Siti dan dengan siapa terakhir kali Siti berkomunikasi. Polisi mengantongi identitas dari Muhammad Fikran Makadolang yang ternyata merupakan orang terdekat korban, yaitu pacar korban sendiri. Begitu identitas dari pelaku diketahui dan terungkap, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk menangkapnya. Dengan bantuan koordinasi antara Polda Sulawesi Utara dan Polres Sangihe dalam waktu 30 jam sejak kejadian, Fikran akhirnya berhasil dibekuk. Dia ditangkap pada Kamis 21 November tahun 2024, tepatnya saat dia turun dari kapal di Pelabuhan Bitung. Fikran yang berhasil ditangkap di saat itu segera dibawa ke Sangihe melalui Pelabuhan Manado untuk dilakukan proses hukum yang lebih lanjut. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan. Di antaranya adalah sebilah sajam, yaitu parang jenis pando yang digunakan sebagai alat untuk menghabisi korban, sebuah kaos berwarna hitam, sebuah celana pendek warna krim, sebuah handphone merek Realme Note 60, dan sebuah spray warna biru putih yang terdapat bercak cairan merah, dan sebuah sarung bantal yang terdapat bercak cairan merah, dan sehelai daster berwarna kuning, serta baby doll anak berwarna hitam yang semuanya sudah berlumuran cairan merah. Saat diinterogasi, Fikran yang tidak bisa mengelak dengan barang bukti yang ada mengakui semua perbuatannya. Kepada polisi, Fikran mengaku bahwa dia gelap mata menghabisi korban yang merupakan pacarnya sendiri karena cemburu buta saat mengetahui ada pria lain yang mengirimkan sejumlah uang kepada korban. Dan di saat itu dia menduga kalau korban berselingkuh. Korban seperti menyembunyikan sesuatu darinya dan tidak mengizinkannya saat hendak memeriksa handphone. Tindakan korban tersebut pun yang membuat dia menjadi semakin yakin atas kecurigaannya. Dia marah dan tidak terima, seolah kesetanan, dan langsung menyerang korban dengan begitu bengisnya. Tidak hanya korban yang merupakan pacarnya saja, namun anak korban juga tidak luput dari serangan pelaku karena takut ketahuan. Dan atas perbuatan kejinya, Fikran ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa yang berencana. Lalu, dia juga dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati. Sementara itu, jasad dari Siti dan anaknya sudah dimakamkan secara layak setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Pihak keluarga tidak henti-hentinya meratapi kepergian ibu dan anak tersebut, diiringi dengan kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh keluarga korban serta masyarakat sekitar. Kemarahan pun tidak terbendung atas tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Bagaimana tidak, hanya karena diliputi rasa cemburu buta, dia tega menghabisi nyawa orang lain, bahkan seorang anak kecil yang tidak berdosa. Dan kini juga anak sulung korban harus kehilangan sosok ibu dan adiknya, dan dia seperti tinggal sebatang kara, hanya dirawat oleh sang nenek. Itu dia sobat, kisah dari Siti yang dihabisi nyawanya oleh pacarnya yang berstatus sebagai seorang mahasiswa karena rasa cemburu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?